Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kembali berjumpa dengan saya, Endang Cahaya Purnama Eskom, calon guru penggerak angkatan ke-10 tahun 2024 dari SMKN Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan praobservasi terkait supervisi akademik yang akan saya lakukan kepada rekan sejawat saya, yaitu Pak Suyudi dari Prodi TBSN. Mudah-mudahan praobservasi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum Pak Suyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Alhamdulillah baik, tenang. Semangat ya? Semangat pagi dong, Pak. Pagi ya, luar biasa lah ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan melakukan praobservasi terkait supervisi akademik yang saya akan lakukan kepada teman sejawat saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Suyudi dari Prodi TSM di SMK 3 Tangerang Selatan. Salam kenal, salam satu hati. Terima kasih. ya. Terima kasih Pak Suyudi atas waktu dan kesempatannya memberikan izin kepada saya untuk melakukan praobservasi untuk supervisi akademik Bapak ya. Izinkan saya untuk menjelaskan dulu Pak, ada berapa tahapan nih dalam melakukan nanti saya supervisi kepada Bapak. Yang pertama itu ada praobservasi, terus nanti ada observasinya, proses nanti saya mengamati pembelajaran Bapak. Yang ketiga yaitu nanti pasca observasi, nanti saya akan melakukan diskusi refleksi ya terkait apa yang sudah Bapak berikan di kelas ya Pak ya. Baik, bisa kita mulai Pak untuk melakukan praobservasinya. Ya, siap, baik. Oke. Baik, untuk praobservasi ini Pak ada tujuannya Pak. Tujuan daripada praobservasi ini adalah untuk memberikan penguatan Pak, ya, penguatan terkait rancangan dan rencana pembelajaran yang Bapak berikan nanti di kelas, sehingga nanti apa yang Bapak rencanakan itu sesuai dengan tujuan pada pembelajaran. Terlebih lagi terkait nanti kepuasan siswa ya pada saat mengikuti pembelajaran di Bapak. Baik Pak Suyudi, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, nanti Pak Suyudi ini rencana mau ngajar di kelas berapa Pak? Dan materinya apa kira-kira? Nah, insya Allah kalau kelas itu saya memakai kelas 10 TBSM 3. Dan untuk materinya itu sendiri, materinya sebuah plan bisnis. Plan bisnis Atau perencanaan bisnis. itu materi Pak. Itu kategori materi apa Pak? Apakah materi produktif, adaptif, atau normatif Pak? Kalau itu termasuk materi produktif. Produktif ya. Oke, baik. Nah, dari materi ini kan Pak ada tujuan pembelajaran ya. Nah, kira-kira apa nih Pak tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti kepada peserta didik? Kalau untuk tujuan pembelajaran itu saya punya 3 tujuan sih Pak sebenarnya. Yang pertama itu peserta didik mampu membuat sebuah plan bisnis atau rencana bisnis. Terus untuk yang kedua, peserta didik itu mampu merencanakan atau membuat plan pengelolaan keuangan bisnis. Terus untuk yang ketiga, peserta didik mampu membuat struktur organisasi beserta dengan tanggung jawab atau job desk dari strukturnya sendiri. Oh gitu, baik. Berarti ada 3 tujuan. Betul. Yang akan Bapak capai ya. Nah, yang pertama itu ingin mengetahui kemampuan anak ya. Betul. Terkait plan bisnis. Yang kedua harus bagaimana mereka mengolah ya Pak, ya, merencanakan. Yang ketiga mereka membentuk strukturnya ya. Betul. Iya baik Pak. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan berikutnya yaitu kira-kira nih area apa yang mesti Bapak kembangkan nanti pada saat pembelajaran nanti terkait materi tadi Pak? Ya. Kalau untuk area pengembangan itu ada 2 sih sebenarnya. Yang pertama itu
tentang pengetahuan. Hmm. Ya, pengetahuan berarti siswa itu mampu mengetahui dan membuat perencanaan atau pengelolaan keuangan bisnis secara komunikatif dan interaktif di kelas. Nah, untuk yang kedua itu tentang keterampilan. Keterampilan itu siswa mampu mempraktikkan sebuah perencanaan dan pengelolaan bisnis dalam bentuk kelompok kerjanya. Seperti itu sih, Pak. Oke, berarti ada dua area yang akan hendak dicapai, Pak ya. Yang pertama itu pengetahuan, ya diharapkan siswa bisa mampu mengetahui terkait pengolahan bisnis bagaimana, Betul. terutama di sepeda motor ya, Pak ya. Betul. Terus juga yang kedua area pengembangan di keterampilan ya, Ya, di mana siswa diharapkan bisa praktek langsung, betul, Pak. ya, untuk mempraktekkan bisnis mulai dari pengolahannya, terus perencanaannya, sistemnya dan sebagainya. Betul. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, untuk strategi yang akan direncanakan pada pembelajaran nanti kira-kira apa ya Pak? Untuk strateginya pembelajarannya itu berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Terus ada lagi metode pembelajarannya itu berupa project based learning. Based learning. Terus ada lagi untuk modelnya, model pembelajarannya itu berupa diskusi kelompok dan tanya jawab. Terus untuk media pembelajarannya itu menggunakan buku paket dan internet, udah pasti itu. Terus oh, jadi untuk strategi yang nanti Bapak rencanakan itu tadi menggunakan diferensiasi, betul. Ya, yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional ya, Pak ya. Betul. Ya, KSE ya, betul ya. Bagus Pak ya, luar biasa. Terus juga untuk metode tadi menggunakan project ya, project based learning ya. Iya, betul. Karena ini anak SMK ya, Iya, ya, karena ingin biar mereka bisa praktek. Betul. Dan juga terkait nanti pendukungnya tadi Bapak menggunakan buku paket dan untuk internet ya. Betul. Jadi mereka untuk mencari inspirasi dan Iya, sebagainya, betul. untuk mencari ide ya. Ya. Karena tadi Bapak juga singgung tadi terkait ada diskusi kelompok ya. Iya, betul. Oke. Lalu kira-kira nih Pak, penugasan apa yang nanti Bapak rencanakan? Oke, untuk penugasannya itu biasanya menggunakan lembar kerja peserta didik itu sendiri yang dikerjakan, disalin dan dikembangkan dalam media Canva atau lainnya, Pak. Terus untuk dipresentasikan masing-masing kelompok sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Jadi nanti sudah dibuat di Canva, lalu mereka berpresentasikan. Oh gitu. Tadi saya tertarik tuh Pak, ada media lainnya. Berarti Bapak memberikan kepada siswa, kesempatan pada siswa. Betul. Itu tidak mesti di Canva berarti. Iya. Boleh mereka model vlog, Betul. boleh mereka model rekam layar, Betul. ya. Oh, jadi sesuai dengan apa yang mereka gaya belajar mereka ya. Gaya belajar mereka aja, Oke. dibebaskan. Dibebaskan Pak ya. Oke. Selanjutnya kira-kira nih dari hasil diskusi kita ya melalui praobservasi ini, kira-kira apa yang Bapak rasakan saat ini? Kalau yang saya rasakan itu saat ini ya, kalau dari observasi ini membuat lebih mudah sih Pak nantinya ketika saya mulai menyampaikan materi atau dalam pembelajaran itu, jadi sudah ada rekamnya, ibarat kata udah ada jejak-jejaknya gitu. Ya intinya lebih mudah aja. Mudah ya. Ya, jadi lebih penegasannya lebih ini ya sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Betul. Sesuai dengan rencana pembelajaran yang ada ya Pak ya. Oke. Baik Pak Yudi, demikian praobservasi ini. Baik Pak Yudi, untuk dari beberapa hal yang Bapak sampaikan sudah sangat jelas ya. Ya, mulai dari tujuan, terus area pengembangan dan strategi yang dicapai itu saya rasa itu udah lumayan ya, udah bagus ya. Nah, cuma kira-kira kapan nih saya bisa atau kita bisa melakukan supervisi biar saya nanti bisa memantau, memotret langsung apa yang Bapak sampaikan pada siswa
Ya, apakah sudah sesuai belum yang tadi Bapak inginkan? Gitu. Kira-kira kapan Pak? Kalau untuk waktu ya, berhubung saya ada kelas di hari Rabu, Ya. ya, itu jam kedua dan jam keempat. Jam kedua dan jam 4 di hari Rabu ya Pak Di ya? hari Rabu Pak. Oke. Tanggal 11 September 2024. 11 September 2024. Oke. Ya, perjelas lagi ya Pak ya. Ya. Berarti nanti saya akan melakukan supervisi di kelas 10 TBCM 3 Betul. ya di jam kedua dan kedua sampai keempat. Ya. Ya, tanggal 11 September. Ya, betul Pak. Baik, nanti kita ketemu di sesi observasi. Siap, Ya, Pak. izinkan saya nanti untuk memotret langsung Bapak ya mengamati Ya. ya observasi nanti di lapangan ya. Mudah-mudahan apa yang kita Bapak rencanakan nanti ya sesuai dengan yang kita rencanakan hari ini. Ya. Terakhir ya Pak. Ya. Ya, Apa lagi dipandang? refleksi nih, kira-kira apa yang Bapak rasakan setelah kita melakukan diskusi terus komunikasi terkait pra-observasi untuk supervisi akademik ini Pak? Yang saya rasakan itu ya jadinya nanti ketika saya menyampaikan materi atau pembelajaran di kelas itu akan lebih mudah sih Pak. Lebih mudah ya. Iya, iya. Selain itu ada Pak? Selain itu ya paling lebih terarah aja sih, bukannya terarah ya, seperti udah ada alurnya aja gitu. Udah alurnya. Iya, jadi kita tinggal mengembangkannya lagi aja. Jadi fungsi kita pra-observasi ini biar lebih penegas ya, Iya, penegas, betul. mengingatkan lah. Mengingatkan Iya, lagi. jangan sampai nanti pas waktu hari harinya banyak yang diabaikan ya. Betul Pak, seperti itu. Baik Pak Yudi, terima kasih sudah mau mendampingi saya untuk melakukan pra-observasi. Ya. Insya Allah nanti di hari Rabu tanggal 11 kita ketemu di kelas 10 TBC 3 ya. Kita melakukan observasi pengamatan langsung apa yang Pak Yudi sampaikan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Kita terus diberikan kesehatan dan apa yang kita rencanakan hari ini sesuai dengan target Amin. kita di kelas. Amin. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pandang. Maaf mengambil waktunya. Ya, sama-sama Pandang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak.